Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita mulai ibadah pagi hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 58 ayat 1, Maha Kasih yang Ilahi. Mari kita berdoa. Kasih dan damai dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini Rabu tanggal 26 Februari 2025 tertulis dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Bahasa Batak dikatakan, alai hudok matuhamuna nama nangi, haholong yamu mamusumuna, nadinggan ma bainhamu tu nama kausomi hamu, pasu-pasu hamu ma'aka nama murai hamu, tangiaku kamu ma'aka nama ngasupi hamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di dalam pergaulan dan hubungan kita dengan sesama, kita pasti pernah mengalami permasalahan. Saat terjadi, kita akan berusaha untuk memenangkan diri kita. Kita tidak mau kalah, apalagi kita merasa berada dalam posisi yang benar. Dan persoalan ini biasanya berujung pada tindakan yang saling memusuhi, saling menyakiti, dan saling melukai. Bahkan ada sampai pada tindakan pembunuhan. Namun saudaraku, menghadapi persoalan yang kita hadapi, solusinya agar kita menang dan tanpa ada yang merasa kalah, hanya dengan cara mengasihi dan mengampuni musuh. Firman Tuhan renungan hari ini berkata, setia mendengar dan melakukan firman Allah. Tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihanilah musuhmu. Ini adalah gambaran bahwa untuk mampu mengasihi musuh dengan kejahatan dibalas dengan kebaikan adalah mendengarkan Tuhan dan firman-Nya. Firman Tuhan menjadi penggerak untuk mengasihi musuh. Artinya Tuhan Yesus mengajarkan, mendidik, dan menasihati para muridnya dan orang banyak mengenai hakikat kasih, yaitu kasih kepada semua orang, kasih kepada sesama, termasuk kasih kepada musuh dan lawan kita, yaitu kasih kepada orang-orang yang menyumpahi, membenci, memfitnah, dan melakukan yang jahat kepada kita. Perintah Tuhan mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka adalah untuk kebaikan kita, karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengampuni, menasihati kita orang-orang berdosa. Dia mengasihi orang yang mengolok-olok, orang yang mengejek dia, yang menghina dia, menganiaya dia, dan menyakiti dia. Bahkan ia juga mengasihi orang-orang yang menyalibkan dia. Yesus mengampuni dan berkorban dan berkata di kayu salib,
Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Lukas pasal 23 ayat 34. Peristiwa Golgota sungguh-sungguh menyatakan kasih yang luar biasa bagi kita dan menjadi perilaku hidup setiap orang percaya kepada Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Menjadi Kristen berarti menjadi pengikut Kristus. Sudah sepatutnya kita mengikuti jejak kaki Kristus. Jejak yang memberikan teladan. Karena sepanjang perjalanan Yesus sampai di kayu salib, tidak ada seperti kata pun yang diucapkannya. Semua yang mengikutinya menganggap dia musuh, bahkan sangat membencinya, seakan-akan dia menjadi kutuk atas mereka. Meskipun demikian terjadi, Tuhan tetap mendoakan mereka kepada Allah di kayu salib. Yang Yesus sampaikan bukan kata-kata kutuk atau keluhan maupun penghinaan atas semua yang dia alami sampai kepada kematiannya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Artinya kasih itu sudah ada pada kita karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dia adalah Allah yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi musuh kita. Maksudnya Tuhan adalah agar kita sebagai murid-murid dan anak-anaknya berani tampil beda. Kalau kita masih hanya kepada orang yang mengasihi kita, apa bedanya dengan penjahat? Penjahat juga mengasihi. Jadi saudaraku, perintah ini harus dilakukan agar kita bisa tampil beda dengan orang lain. Agar kita benar-benar menjadi pelaku firman dan kasih Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpuji Engkau Tuhan. Di pagi hari ini, di mana kami boleh disapa oleh firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menghidupi kasih-Mu. Engkau mengasihi semua orang dan musuh. Kiranya kami juga dapat belajar tentang nilai kasih-Mu. Walaupun ada kebencian, tetapi kami harus mengasihi. Ya Tuhan, kami ingin diperbaharui supaya kami mampu mengasihi musuh kami dan senantiasa menjadi berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, supaya kami menjadi saluran-saluran kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami dalam melakukan aktivitas kami hari ini. Biarkanlah nama Tuhan semakin dimasyurkan. Terpuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dalam melakukan aktivitas kita hari ini. Shalom.